Di sebuah gang kecil di pinggiran kota Semarang, ada sebuah warung bakso sederhana yang setiap sore selalu ramai. Orang-orang dari berbagai tempat datang ke sana. Ada yang dari kompleks perumahan, ada juga dari kampung sebelah. Bahkan ada yang sengaja berhenti dari perjalanan jauh hanya untuk mampir. Nama warung itu sederhana, Bakso Pak Rono. Tak ada papan nama besar atau lampu neon mencolok seperti warung lain. Hanya tulisan tangan di papan kayu yang sudah mulai pudar. Bakso Pak Rono, asli daging sapi. Di bawahnya ada gambar mangkuk bakso yang catnya sudah mengelupas karena sering kena hujan. Meski tampak biasa, setiap sore orang-orang rela antre panjang. Bangku-bangku plastik berjejer rapat sampai ke trotoar. Bahkan ada yang duduk di pinggir got sambil memegang mangkuk panas. Kalau lewat di depan warung itu, aroma kuah kaldu daging langsung menyapa, bikin perut siapapun yang mencium aromanya jadi keroncongan. Bakso Pak Rono tuh rasanya beda, gurih banget, bikin nagih, begitu kata orang-orang. Padahal kalau dilihat dari tempatnya, warung itu jauh dari kata mewah. Atap sengnya bocor di beberapa bagian. Kalau hujan, air menetes ke meja. Kadang pelanggan harus geser duduk supaya nggak kehujanan. Dindingnya dari kayu bekas peti kemasan, ada bekas tulisan pabrik di situ. Tapi meski serba sederhana, suasana di warung itu selalu hangat. Ada suara tawa, sendok beradu dengan mangkuk, dan percakapan kecil antara pelanggan yang sudah saling kenal. Di balik semua itu, berdirilah seorang pria parubaya bernama Pak Rono. Rambutnya sudah banyak uban. Tubuhnya agak kurus, tapi tegap. Tangannya gesit saat menggulung mie, menakar bakso, dan menyiram kuah panas ke dalam mangkuk. Ia selalu tersenyum ramah pada siapapun yang datang. Bahkan kalau pelanggan baru datang, ia akan langsung menyapa dengan suara serak tapi hangat. "Mau porsi biasa apa campur, Mas?" Banyak orang bilang senyum Pak Rono itu tulus. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, ada sesuatu di balik senyum itu. Seolah senyuman itu bukan datang dari bahagia, melainkan dari seseorang yang sudah terbiasa menelan pahitnya hidup. Warung itu buka dari jam 4 sore sampai malam. Biasanya jam 6 sudah ramai luar biasa. Aroma bakso rebus menyebar ke seluruh gang. Sampai-sampai tukang ojek yang mangkal di ujung jalan sering bercanda. Kalau nggak kuat iman, bisa ngutang bakso tiap hari nih. Tapi anehnya, nggak pernah ada yang ngutang di sana. Semua orang kayak segan sama Pak Rono. Bagi warga sekitar, Pak Rono dikenal sebagai orang baik. Ia jarang bicara banyak. Tapi kalau diajak ngobrol, jawabannya selalu sopan dan nggak pernah marah. Pernah suatu kali ada anak kecil yang nggak sengaja menumpahkan semangkuk bakso di meja, membuat kuah panas tumpah ke lantai. Orang tuanya panik, minta maaf berkali-kali. Tapi Pak Rono cuma tersenyum, ngelap lantainya, lalu bilang pelan, "Namanya juga anak-anak, Bu. Santai aja, nanti saya ganti yang baru." Tidak banyak orang tahu kalau di balik kesederhanaan dan ketenangan itu, ada masa lalu yang berat. Tapi tidak ada yang berani menanyakan. Semua hanya tahu, dulu Pak Rono pernah lama nggak buka warung. Katanya karena istrinya meninggal. Setelah itu, dia sempat pergi lama, entah kemana, lalu balik lagi dan buka warung di tempat yang sama. Semenjak itu rasa baksonya jadi lebih enak, lebih gurih dari sebelumnya. Suatu sore, langit Semarang mulai jingga. Suara azan maghrib samar-samar terdengar dari surau ujung gang. Warung Pak Rono tetap ramai. Beberapa pelanggan tetap datang setiap hari. Ada Pak Udin, tukang becak, yang selalu minta porsi ganda, tapi bayarnya pas. Ada juga Mbak Rika, pegawai minimarket, yang sering beli bungkus buat makan malam di rumah. Semua tampak menikmati semangkuk bakso panas dengan wajah puas. "Wah, Pak Rono, ini kuahnya makin mantep ya. Sekarang aromanya beda," kata seorang pelanggan sambil menyeruput kuahnya. Pak Rono hanya tersenyum.
Mungkin karena saya ganti resep dikit, Mas. Wah, tambah gurih. Rahasia dapur ya, Pak? Ia hanya mengangguk pelan, sambil terus mengaduk panci besar yang mengepul di depannya. Sore itu, suasana warung terasa damai seperti biasa. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, di sudut belakang warung, ada satu pintu kecil menuju dapur yang selalu tertutup rapat. Tidak ada yang pernah diizinkan masuk ke sana. Bahkan, kalau ada pelanggan mau ke belakang untuk cuci tangan, Pak Rono akan langsung berdiri dan berkata lembut, "Biar saya saja, Mas." Di belakang, agak becek, bau kaldu yang keluar dari dapur itu punya aroma khas, kuat tapi menggoda. Kadang, ada pelanggan yang penasaran, tapi mereka memilih diam karena nggak mau dianggap kurang ajar. Setelah warung mulai sepi, sekitar jam 9 malam, biasanya Pak Rono duduk sendirian di bangku panjang depan warung. Ia memandangi jalanan sepi yang cuma diterangi lampu jalan. Tangannya menggenggam cangkir kopi hitam, matanya kosong. Dalam diamnya, kadang terlihat senyum tipis di wajahnya. Senyum yang aneh, seperti menahan sesuatu. Beberapa warga pernah lihat Pak Rono masih berkeliaran malam-malam sambil bawa karung kecil di pundak. Ada yang bilang dia beli daging di pasar malam. Ada yang bilang dia suka bantu tukang sampah. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, besoknya warung itu selalu buka lagi. Dan rasa baksonya tetap bikin nagih. Suatu hari, ada seorang pelanggan muda bernama Andra yang lagi nongkrong di warung sambil main ponsel. Ia baru pindah ke Semarang dan belum tahu reputasi warung itu. "Pak, ini dagingnya asli sapi ya?" tanyanya sambil bercanda. Pak Rono menoleh sebentar. Senyumannya tetap sama, tapi nadanya datar. "Hehe, asli kok, Mas. Daging yang paling segar di Semarang." Andra tertawa kecil, nggak sadar kalau jawaban itu punya makna yang lebih dalam daripada yang ia kira. Sementara di dapur, panci besar terus mendidih. Suara gelembung kuahnya bercampur dengan desiran angin malam yang masuk lewat celah dinding. Di sudut dapur itu, ada kulkas tua yang selalu terkunci rapat. Setiap kali selesai melayani pelanggan, Pak Rono akan memeriksa kulkas itu. Menatapnya lama, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Suatu malam, tetangga sebelah warung, Bu Lastri, pernah dengar suara aneh dari dapur Pak Rono. Seperti suara benda berat diseret, lalu suara air mengalir lama sekali. Ia hampir mengetuk pintu warung, tapi rasa takut menahannya. Mungkin lagi bersihin dapur, pikirnya. Tapi entah kenapa, malam itu dia tidak bisa tidur. Ada aroma aneh yang terbawa angin. Bukan aroma daging gosong, tapi seperti bau besi dan garam yang tajam. Hari berganti, warung itu semakin populer. Ada vlogger kuliner yang datang buat review. Mereka semua bilang hal yang sama. "Ini bakso terenak di Semarang." Video itu viral, bikin makin banyak orang datang. Tapi semakin banyak yang datang, semakin sedikit orang yang sadar kalau beberapa pelanggan lama justru mulai jarang kelihatan. Satu persatu orang yang dulu sering makan di sana tiba-tiba menghilang dari gang itu. Ada yang katanya pindah, ada yang dibilang pergi kerja luar kota. Tapi kalau ditanya lebih dalam, gak ada yang tahu kemana sebenarnya mereka pergi. Aneh, tapi orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Dan warung bakso tetap buka seperti biasa. Malam-malam di gang itu semakin sepi, tapi warung itu tetap terang. Asap tipis keluar dari cerobong kecil di dapur. Dan aroma kaldu masih sama, bahkan lebih kuat. Setiap orang yang lewat pasti menelan ludah, tergoda untuk mampir. Suatu kali, seorang ibu yang baru pindah ke daerah itu datang untuk beli bakso buat anaknya. Anak kecilnya cerewet, gak mau makan apapun selain bakso. Saat menunggu pesanan, ibu itu sempat ngobrol dengan Pak Rono. "Pak, udah lama ya buka di sini?" "Iya, udah belasan tahun, Bu," jawabnya sambil menata mangkuk.
Wah, hebat. Jarang loh usaha kecil bisa bertahan lama. Pak Rono tersenyum. Kalau dari hati, Bu, semua bisa bertahan. Asal tahu rasa, orang bakal balik lagi. Ibu itu tersenyum. Nggak sadar kalau kalimat sederhana itu punya makna yang jauh lebih kelam dari yang ia duga setiap malam. Setelah semua pelanggan pulang, Pak Rono selalu menyalakan satu lilin kecil di meja dapur. Ia duduk diam, menatap nyala api sambil bergumam pelan, seolah berbicara pada seseorang. Rin, mereka semua suka rasanya. Kamu pasti senang kan? Kadang air matanya menetes, tapi ia langsung menyeka dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tahu besok pagi harus ke pasar lagi, bukan pasar biasa, tapi tempat yang tidak semua orang tahu letaknya. Dan setiap kali ia menutup warung, ia selalu mematikan lampu satu persatu, tapi meninggalkan dapur dalam keadaan terang. Di sana, panci besar masih di atas kompor, api kecil tetap menyala, menjaga kaldu tetap panas. Suara mendidihnya seperti bisikan samar di malam sunyi, seolah mengingatkan bahwa ada sesuatu yang terus hidup di balik aroma sedap itu. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya membuat rasa bakso itu begitu berbeda. Tapi setiap kali seseorang menyuap kuah terakhir dari mangkuknya, entah kenapa, selalu ada perasaan aneh. Campuran puas dan gelisah, seolah rasa itu menyentuh sesuatu yang dalam, sesuatu yang tidak seharusnya mereka rasakan. Dan di ujung gang kecil itu, di bawah cahaya lampu kuning yang redup, warung bakso sederhana itu tetap berdiri, ramai, hangat, dan seolah tanpa rahasia. Padahal, setiap kali orang memuji lezatnya rasa itu, di dalam hati Pak Rono selalu muncul senyum tipis dan bisikan kecil yang hanya ia sendiri yang bisa dengar. Akhirnya, mereka tahu rasanya kehilangan. Dulu, sebelum warungnya ramai seperti sekarang, Pak Rono hanyalah seorang penjual bakso keliling. Gerobaknya sederhana, terbuat dari kayu yang warnanya sudah pudar. Roda besinya berdecit setiap kali didorong di jalanan kampung yang rusak. Ia hidup pas-pasan bersama istrinya, Bu Rini, perempuan lembut yang selalu tersenyum. Bahkan ketika uang hasil jualan mereka tidak cukup untuk beli beras. Setiap pagi, Bu Rini yang menyiapkan bahan baku. Ia bangun lebih awal, menyalakan tungku kecil, merebus air, dan mencampur bumbu-bumbu racikan yang ia hafal di luar kepala. Tangannya cekatan, dan suaranya lembut saat memanggil. Mas, jangan lupa bawa uang pas ya. Kemarin, ada yang ngutang lagi. Pak Rono hanya tertawa kecil, meski dalam hatinya khawatir. Ia tahu, penghasilannya kadang tak seberapa, tapi semangat Bu Rini selalu membuatnya kuat. Hidup mereka sederhana, tapi penuh kasih. Saat istirahat di malam hari, mereka sering duduk di depan rumah kecilnya, sambil minum teh hangat dan bercanda soal pelanggan yang rewel atau anak kecil yang suka minta bakso gratis. Bu Rini sering berkata, yang penting kita kerja halal. Mas, meski cuma jualan bakso, yang penting hati kita bersih. Dan Pak Rono selalu mengangguk, merasa beruntung punya istri seperti dia. Namun, hidup kadang tak sebaik itu. Dunia yang mereka kira sederhana dan damai, ternyata punya sisi lain yang kejam. Setiap hari, saat mendorong gerobak dari kampung ke pasar, mereka sering mendengar ejekan dari orang-orang yang bahkan tak mereka kenal. Baksonya bau, murahan, udah tua, ngapain jualan terus? Mending berhenti aja. Mana ada yang mau makan bakso kayak gini? Awalnya mereka hanya tertawa. Bu Rini menenangkan suaminya. Sudahlah mas, orang kayak gitu cuma iri. Tapi lama-lama, ejekan itu mulai terasa menyakitkan. Setiap malam Pak Rono termenung, bertanya dalam hati, kenapa dunia ini bisa begitu jahat sama orang yang cuma mau cari rezeki halal? Meski begitu, mereka tidak pernah berhenti. Setiap pagi tetap berangkat, dengan semangat yang sama. Berharap suatu hari, usaha mereka bisa berkembang. Tapi harapan itu mulai pudar
ketika datang sekelompok preman yang sering nongkrong di pasar. Mereka sering memanggil Pak Rono dengan nada kasar, meminta makan gratis tanpa mau bayar. "Pak, tambah kuahnya, mana pedesnya? Jangan lupa besok bawain bakso lagi ya. Kalau nggak warungmu bisa sepi." Pak Rono cuma bisa mengangguk. Pura-pura tersenyum. Ia tahu, kalau melawan, akibatnya bisa fatal. Bu Rini pun selalu berpesan, "Sabar, Mas, Tuhan pasti lihat." Tapi sabar itu lama-lama berubah jadi luka dalam. Suatu malam, setelah seharian jualan di pasar, mereka pulang lebih larut dari biasanya. Gerobak sudah kosong. Hanya tersisa sedikit kuah di panci. Mereka berhenti di dekat sungai kecil untuk istirahat sebentar. Bu Rini menghitung uang hasil jualan hari itu. Tidak banyak, tapi cukup untuk beli bahan besok. Ia tersenyum kecil. Alhamdulillah, rezeki masih ada. Namun saat itu juga, nasib seolah berbalik. Di ujung jalan muncul 3 orang preman yang sering datang ke warung mereka. Mereka mendekat sambil tertawa. Bau alkohol tercium dari jauh. Salah satu dari mereka menepuk pundak Pak Rono dengan keras. "Hei, udah jualan dari pagi. Pasti banyak duit ya. Sini, bagi-bagi." Pak Rono berusaha tenang. Ia bilang, uang itu buat modal besok. Tapi mereka tidak peduli. Keadaan jadi ricuh. Dan dalam sekejap, segalanya berubah jadi gelap. Malam itu, suara jeritan dan benturan terdengar di tepi sungai. Tapi tak ada yang berani keluar rumah. Esok paginya, kabar buruk menyebar ke seluruh kampung. Bu Rini ditemukan tak bernyawa di tepi sungai. Gerobak mereka terbalik. Uang jualan hilang. Orang-orang hanya bisa bergumam pelan. Merasa iba, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Polisi datang. Tapi tak ada bukti, tak ada saksi. Para pelaku menghilang. Entah kemana. Dunia terasa hancur bagi Pak Rono. Sejak hari itu, senyum di wajahnya hilang. Rumahnya gelap, sunyi. Ia duduk berjam-jam menatap kursi kosong, di mana biasanya Bu Rini duduk sambil membersihkan daging. Terkadang ia masih berbicara sendiri, seolah istrinya masih ada di sana. "Rin, mereka jahat banget ya. Padahal kamu nggak pernah salah sama siapapun." Hari-hari setelah itu berjalan lambat. Warungnya tutup selama 3 hari. Orang-orang sempat mengira ia tidak akan jualan lagi. Tapi di hari keempat, gerobak itu kembali keluar ke jalan. Tidak ada lagi tulisan bakso buatan Bu Rini di bagian sampingnya. Hanya papan polos tanpa nama. Saat pertama kali membuka lagi, wajah Pak Rono tampak berbeda. Tidak lagi hangat seperti dulu. Senyumannya masih ada, tapi kaku. Matanya kosong, seolah melihat dunia dari tempat yang jauh. Ia tidak banyak bicara, tapi gerakannya lebih cepat, lebih tegas, dan lebih dingin. Pelanggan yang lama pun datang satu persatu, menanyakan kabarnya. "Pak Rono, saya turut berduka ya. Bu Rini, orang baik." "Iya Pak, sabar ya. Pak, hidup harus jalan terus." Ia hanya mengangguk, tanpa sepatah kata pun. Tapi malamnya, saat semua orang sudah pulang, ia menatap foto istrinya di dinding dapur dan berkata pelan, "Aku jalanin, Rin. Tapi mulai sekarang, nggak akan sama lagi." Hari demi hari berlalu. Warungnya tetap sepi di awal. Tapi perlahan-lahan, orang mulai datang kembali. Aneh, rasa baksonya jadi jauh lebih enak dari sebelumnya. Banyak pelanggan baru memuji, mengatakan kalau kuahnya lebih gurih, dagingnya lebih lembut. Mereka tidak tahu bahwa di balik rasa itu ada sesuatu yang berubah dari hati pembuatnya. Setiap malam, Pak Rono duduk sendirian di dapur, menatap panci kaldu yang mendidih. Di dalam kepalanya, suara Bu Rini masih terngiang. "Mas, jangan dendam ya. Semua orang jahat pasti akan dapat balasan." Tapi di hatinya, kata-kata itu tak lagi menenangkan. Yang tersisa hanya perasaan kosong, semacam jurang yang tak bisa diisi,
beberapa orang mulai memperhatikan perubahan dirinya. Tetangga sebelah rumah bilang, kadang malam-malam terdengar suara panci besar digeser, suara langkah berat, dan bisikan lirih. Ada juga yang melihat Pak Rono keluar tengah malam, sambil membawa tas besar. Saat ditanya, ia cuma bilang mau ke pasar. Tapi pasar mana yang masih buka jam 2 dini hari? Orang-orang tidak berani tanya lebih jauh. Mereka menghormati kesedihan Pak Rono. Tapi rasa penasaran tetap ada. Bahkan ada satu pelanggan lama, Pak Udin, yang berani bilang pelan, "Pak Rono, resep barunya enak banget. Rahasianya apa sih?" Pak Rono tersenyum samar. "Saya cuma masak pakai hati, Pak." Setiap kali mendengar kata hati, entah kenapa, orang yang mendengarnya merasa merinding. Di rumahnya yang kecil ada satu kamar yang selalu dikunci. Dulu itu kamar tempat Bu Rini menyimpan alat masak dan bumbu. Sekarang pintunya selalu tertutup. Pernah suatu kali, seorang anak kecil main ke rumah itu dan hampir membuka pintunya. Tapi Pak Rono keburu datang. Wajahnya langsung tegang. Nadanya berat. "Jangan buka itu, Nak. Di dalam cuma barang lama." Anak itu ketakutan dan tidak pernah datang lagi. Meski masa-masa kelam itu sudah lewat, rasa kehilangan tetap menggerogoti hatinya. Ia mencoba terlihat kuat di depan orang lain. Tapi di malam sunyi, pikirannya terus berputar. Bayangan wajah Bu Rini, tawa lembutnya, dan kata-kata terakhirnya menghantui setiap langkah. Kadang ia berhalusinasi mendengar suara istrinya dari dapur. "Mas, jangan lupa tambahkan garam. Mas, jangan rebus terlalu lama." Suara itu terasa nyata, seolah Bu Rini benar-benar masih di sana, berdiri di sampingnya. Tapi ketika ia menoleh, tak ada siapapun, hanya panci besar yang berisi kaldu panas. Suatu malam, hujan deras mengguyur Semarang. Angin kencang membuat atap warung bergoyang. Warung sudah tutup, tapi lampu dapur tetap menyala. Di tengah hujan, Pak Rono berdiri, memandangi jalan basah di depan rumah. Ia melihat pantulan bayangan dirinya di genangan air, lelah, tua, dan penuh luka. Ia bicara pada dirinya sendiri, kalau orang baik terus diinjak, apa Tuhan bakal tetap diam? Lalu ia tersenyum kecil, senyum yang berbeda dari biasanya. Senyum yang lahir dari hati yang sudah patah. Setelah malam itu, tak ada lagi yang sama. Cara dia menatap orang, cara dia melayani pelanggan, semuanya berubah. Ia tetap sopan. Tapi ada sesuatu di balik tatapannya. Semacam ketenangan yang aneh, seperti orang yang sudah tidak punya rasa takut. Pelanggan yang datang pun mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali mereka makan bakso di warung itu, selalu ada perasaan ganjil di dada. Seolah rasa gurih yang mereka nikmati datang bersama sesuatu yang berat. Beberapa orang bahkan bermimpi aneh. Setelah makan di sana, mimpi tentang sungai, tentang tawa perempuan, dan aroma kaldu yang menyesakkan. Namun semua itu hanya jadi bisik-bisik. Tidak ada yang berani menuduh apapun. Mereka cuma tahu satu hal. Bakso Pak Rono semakin hari semakin enak, dan warungnya makin ramai. Dan di balik semua pujian itu, Pak Rono hanya berdiri diam di balik panci kaldu, menatap uap yang naik perlahan, dan berbisik dengan suara nyaris tak terdengar. "Rin," mereka akhirnya tahu rasanya kehilangan. Seperti aku. Malam terus bergulir, dan di luar hujan turun makin deras. Tapi di dalam warung kecil itu, api di bawah panci besar tak pernah padam. Karena bagi Pak Rono, itulah satu-satunya hal yang masih membuatnya merasa hidup. Menjaga rasa yang sudah tak lagi sekadar soal makanan, tapi soal dendam, cinta, dan luka yang tak bisa disembuhkan waktu. Setelah warungnya kembali buka, nama Pak Rono mulai sering dibicarakan warga. Dulu orang hanya mengenalnya sebagai penjual bakso biasa yang suka memberi potongan harga kalau ada anak sekolah datang. Tapi sekarang, warungnya ramai terus, bahkan sampai malam. Pelanggan datang silih berganti, dari yang muda sampai yang tua.
Semuanya penasaran dengan cita rasa bakso barunya yang katanya beda dari semua bakso di Semarang. Baksonya makin enak, dagingnya lembut banget, kata seorang pelanggan yang datang tiap sore. Aku makan 2 mangkok nggak cukup, pengen nambah lagi, seru yang lain. Bahkan ada yang sengaja datang dari luar kota setelah dengar cerita dari teman mereka di pojok warung. Kadang ada rombongan mahasiswa yang sedang nongkrong sambil berkata, katanya bakso ini dulu nggak seramai ini ya? Iya, semenjak istrinya meninggal, katanya rasanya malah makin gurih. Mereka tertawa-tawa, tak sadar kalau dari balik dapur, Pak Rono mendengar setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Ia tersenyum kecil. Tapi senyum itu tidak sama seperti dulu. Setiap kali ada yang bertanya, "Pak, beli daging di mana sih? Kok enak banget, bisa empuk gini loh." Ia selalu menjawab dengan nada tenang. "Rahasia dapur, Mas." Hehe, jawaban itu jadi bahan bercandaan pelanggan. Tapi bagi Pak Rono, kata rahasia bukan sekadar alasan. Itu adalah kenyataan yang hanya ia tahu sendiri. Malam-malamnya kini terasa berbeda. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak seperti dulu. Setiap kali memejamkan mata, suara Bu Rini selalu datang. Kadang lembut, kadang seperti menegur. "Mas, kamu nggak kangen aku?" Suara itu membuat dadanya sesak. Maka ia bangun, menyalakan lampu dapur, dan mulai menyiapkan bahan untuk keesokan harinya. Tapi bahan-bahan itu tak semuanya dibeli dari pasar. Kadang, kalau malam sudah larut dan jalanan mulai sepi, ia keluar membawa tas besar dari rumah. Langkahnya pelan, tapi pasti. Orang-orang yang masih terjaga hanya bisa melihat siluetnya lewat jendela, bergerak menyusuri gang sempit menuju arah yang tak pasti. Kadang ke arah rel kereta yang sudah lama tak dipakai, kadang ke pinggir sungai, tempat Bu Rini ditemukan dulu. Tak ada yang tahu apa yang ia lakukan di sana. Hanya saja, setiap kali pagi datang, ia selalu kembali dengan wajah yang tenang dan tasnya sudah tertutup rapat. Pagi hari, aroma kaldu khas warungnya mulai menyebar ke udara. Anak-anak sekolah lewat, mencium wangi itu, dan langsung lapar. "Pak, 1 mangkok ya," kata mereka sambil menyerahkan uang receh. Pak Rono tersenyum, mengambil sendok sayur besar, dan mulai menyiapkan semangkuk bakso hangat. Orang-orang bilang, rasa bakso itu punya sesuatu yang bikin nagih. Kuahnya gurih, aromanya kuat, dagingnya terasa seperti meleleh di mulut. Tapi kalau ditanya, apa yang membuatnya berbeda? Tidak ada yang bisa menjelaskan dengan pasti. Seolah ada rahasia dalam setiap suapan. Beberapa pelanggan lama yang kenal Pak Rono sejak dulu mulai merasa heran. Mereka tahu, bahan-bahan di pasar tidak banyak berubah. Harga daging tetap sama. Tapi kenapa rasa bakso itu bisa seistimewa itu? Suatu sore, ada seorang pedagang daging bernama Joko yang datang ke warung. Ia penasaran, karena sudah beberapa minggu tidak melihat Pak Rono belanja di tempatnya. "Pak, kok sekarang nggak pernah beli daging di kios saya lagi?" tanyanya sambil duduk di bangku depan. Pak Rono tersenyum pelan. Sekarang saya punya pemasok baru, Mas Joko. Harganya lebih murah, dagingnya juga lebih segar." "Oh ya, di mana tuh tempatnya?" tanya Joko, penasaran. Pak Rono tertawa kecil. "Rahasia dapur, Mas." Joko hanya mengangguk, tapi matanya menatap curiga. Beberapa hari kemudian, kabar aneh mulai beredar di kampung. Ada tukang ojek yang hilang saat malam. Katanya, terakhir terlihat di dekat jembatan tua, tidak jauh dari arah rumah Pak Rono. Orang-orang mulai gelisah, tapi mereka tidak menghubungkan apapun dengan warung bakso. Siapa juga yang curiga sama orang sebaik Pak Rono. Namun ada satu orang yang mulai memperhatikan perubahan itu. Namanya Darto, pelanggan lama yang dulu sering bantu Pak Rono waktu jualan keliling. Ia merasa ada yang ganjil. Dulu, Pak Rono selalu beli bahan pagi-pagi di pasar dan masak bareng Bu Rini. Sekarang,
Ia jarang keluar pagi. Semua bahan entah dari mana datangnya. Suatu malam, Darto sengaja lewat depan warungnya. Warung sudah tutup, tapi dari celah jendela, ia melihat cahaya lampu dapur masih menyala. Asap tipis keluar dari panci besar. Ia mendekat pelan, mencoba mengintip. Di dalam, ia melihat Pak Rono sedang berdiri di depan meja kayu, menyiapkan sesuatu. Tapi entah kenapa, Darto merasa bulu kuduknya berdiri. Suasana di dalam dapur itu terasa terlalu hening. Ia hampir mengetuk jendela, tapi langkah kakinya terhenti. Dari arah dalam, terdengar suara Pak Rono bicara sendiri. "Tenang ya, Rin, aku jaga terus resepmu." Suara itu membuat Darto mundur pelan, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Sementara itu, warung Pak Rono makin populer. Banyak food vlogger lokal mulai datang. Mereka bikin video, memuji rasa baksonya yang katanya unik, lembut, dan bikin merinding saking enaknya. Ada yang bilang kuahnya punya rasa nostalgia, seolah membawa kenangan masa lalu yang entah dari mana datangnya. Salah satu vlogger sempat bertanya sambil bercanda, "Pak, beneran nih, rahasia kuahnya apa? Jangan-jangan pakai mantra ya?" Pak Rono hanya tertawa. "Mantra cinta, Mas." Semua orang tertawa, tapi di balik senyum itu, matanya tampak sayu, seperti seseorang yang sedang menyimpan beban berat. Malam-malamnya tetap sunyi. Ia sering duduk sendirian di dapur, memandangi uap panas dari panci besar sambil berbisik, "Rin, orang-orang suka resep kita sekarang." Kadang ia merasa bahagia, tapi ada juga rasa bersalah yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu, rasa yang dicari orang-orang itu tidak hanya dari bumbu, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lahir dari kehilangan, dendam, dan cinta yang tak selesai. Waktu berjalan, dan semakin banyak orang yang datang. Bahkan, pejabat lokal pernah mampir, bilang ingin memesan untuk acara. Pak Rono melayani dengan ramah. Tapi di dalam hatinya, ada kegelisahan yang tak bisa ia hentikan. Ia tahu, makin banyak orang makan di warungnya, makin besar rahasia yang harus ia simpan. Beberapa malam kemudian, seorang warga datang melapor ke ketua RT. Katanya, dia melihat seseorang berjalan tengah malam, membawa karung besar ke arah kebun kosong di belakang pasar. Wajahnya mirip Pak Rono. Katanya ragu, tapi ketua RT menepis, "Ah, masa sih? Pak Rono orangnya baik. Gak mungkin." Tapi dalam hatinya, rasa penasaran itu tetap tumbuh. Minggu berikutnya, seorang pemulung yang biasa lewat di sekitar sungai bilang ke warga kalau dia menemukan sesuatu yang aneh. Di sana, potongan kain berdarah dan beberapa alat dapur. Polisi sempat datang menyelidiki, tapi tidak menemukan apapun yang jelas. Kasus itu menguap begitu saja, tertutup oleh ramainya pelanggan yang datang ke warung bakso terkenal itu. Sementara itu, di dalam rumahnya, Pak Rono mulai sering berbicara sendiri di depan foto Bu Rini. "Mereka semua suka, Rin, tapi kenapa aku masih merasa kosong?" katanya dengan suara gemetar. Kadang ia menangis pelan, kadang tertawa kecil seperti orang kehilangan akal. Ada malam di mana ia duduk lama di depan tungku, hanya menatap nyala api tanpa berkedip. Dalam pikirannya, suara Bu Rini terus bergema, "Mas, jangan terus begini. Aku tenang kalau kamu ikhlas." Tapi ia tidak bisa. Dalam pikirannya, rasa sakit kehilangan itu sudah menempel terlalu dalam. Setiap kali ia mencoba berhenti, bayangan wajah Bu Rini muncul lagi, seolah menuntut sesuatu yang belum selesai. Suatu hari, Darto datang lagi. Ia memberanikan diri bicara, "Pak, saya tahu mungkin ini bukan urusan saya, tapi akhir-akhir ini banyak orang hilang. Saya cuma mau tanya, Bapak baik-baik aja kan?" Pak Rono memandangnya lama. "Kamu masih curiga sama saya tuh?" "Bukan gitu, Pak. Saya cuma khawatir. Bapak kelihatan capek banget akhir-akhir ini."
Pak Rono tersenyum tipis. Capek memang tuh, tapi kerja harus jalan terus. Lagi pula, orang-orang masih mau makan di sini. Itu sudah cukup. Darto mengangguk pelan. Tapi di dadanya, rasa cemas itu tetap ada. Ia ingin tahu. Tapi sesuatu di matanya Pak Rono membuatnya tak berani bertanya lebih jauh. Malamnya, Darto memutuskan pergi lagi ke belakang pasar. Tempat yang dulu disebut warga. Ia ingin membuktikan rasa penasarannya. Tapi begitu sampai di sana, tempat itu kosong, hanya tanah basah dan aroma aneh yang sulit dijelaskan. Ia menatap sekeliling, lalu melihat jejak kaki menuju arah sungai. Ia mengikuti perlahan, sampai mendengar suara dari kejauhan, suara logam beradu, dan sesuatu mendidih. Ia ingin mendekat, tapi langkahnya terhenti. Dari balik pepohonan, ia melihat bayangan seseorang berdiri di tepi sungai, dengan lampu petroma kecil di sebelahnya. Wajahnya samar, tapi Darto mengenali gerak tubuh itu. Pak Rono. Ia sedang menunduk, menatap sesuatu dalam diam, lalu berbicara pelan. Rin, aku janji, nggak akan ada yang ganggu lagi. Suara itu membuat Darto mundur perlahan. Napasnya berat. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi perasaan takut dan kasihan bercampur jadi satu. Ia tidak berani mendekat lagi. Sejak malam itu, Darto tidak pernah lagi datang ke warung. Beberapa hari kemudian, kabar tentang orang hilang makin ramai. Tapi bersamaan dengan itu, warung bakso Pak Rono juga makin terkenal. Wartawan lokal datang, memotret, menulis artikel berjudul Bakso Legendaris Semarang. Rahasia rasa yang tak tertandingi. Orang-orang tertawa, menikmati setiap suapan. Tak sadar bahwa di balik senyum Pak Rono ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar resep. Ia melayani semua pelanggan dengan sabar, mengantar mangkok satu persatu dengan tangan bergetar. Kadang, saat pelanggan berkata, "Pak, baksonya bikin nagih banget," ia hanya menjawab pelan, "Iya, Mas, kalau sudah coba sekali, pasti susah berhenti." Dan di malam yang sunyi, ketika semua orang sudah pulang, Pak Rono duduk sendiri di dapurnya. Lampu temaram menyinari foto Bu Rini yang tergantung di dinding. Ia menatap lama, air mata menetes pelan, lalu berbisik, "Rin, aku cuma pengen kamu bangga. Aku cuma pengen orang ingat kita, bukan kasihanin kita." Uap kaldu di panci besar terus naik ke udara, memenuhi ruangan dengan aroma yang khas, wangi yang menenangkan, tapi juga menyimpan misteri. Dan setiap kali uap itu naik, bayangan Bu Rini seolah muncul di antara asap, tersenyum, samar, lalu menghilang lagi. Orang-orang mungkin hanya tahu bakso Pak Rono sebagai makanan yang lezat dan legendaris. Tapi bagi dirinya, itu bukan sekadar makanan. Itu adalah bentuk cinta, kehilangan, dan rahasia yang tak akan pernah ia ceritakan kepada siapapun. Hari itu, udara di Semarang terasa lebih panas dari biasanya. Jalanan padat, suara klakson bersahutan, dan aroma masakan dari woring-woring pinggir jalan bercampur jadi satu. Di tengah hirik pikak itu, sebuah warung sederhana dengan papan kayu bertuliskan Bakso Pak Rono tampak paling ramai. Orang-orang antre panjang, menunggu giliran mencicipi bakso yang sudah viral seantero kota. Di seberang jalan, seorang perempuan muda memandangi kerumunan itu sambil memegang kamera di lehernya. Namanya Dian, jurnalis dari sebuah media lokal yang sedang membuat liputan bertema kisah kuliner legendaris di Semarang. Wajahnya antusias, tapi matanya tajam. Ia memang dikenal rekan-rekonnya sebagai tipe jurnalis yang tidak hanya mencari berita, tapi menggali makna di baliknya. Ia melangkah masuk ke warung, menyapa sopan. "Permisi Pak, saya Dian dari Semarang Pos. Mau bikin liputan kecil tentang warung Bapak yang viral ini. Boleh ya Pak?" Pak Rono menoleh, tersenyum tipis. "Oh, silakan Mbak. Asal jangan ganggu pelanggan aja." "Wah, makasih Pak.
Saya cuma mau ambil foto-foto aja kok, jawab Dian sambil menyiapkan kameranya. Suasana di dalam warung ramai sekali. Bangku penuh, suara sendok beradu dengan mangkok terdengar terus-menerus. Dian mengambil beberapa foto pelanggan yang sedang menikmati bakso, lalu bergeser ke arah dapur kecil di belakang. Di sanalah ia mulai merasa sesuatu yang janggal. Aroma yang keluar dari dapur itu aneh. Bukan bau busuk, tapi semacam aroma tajam. Mirip sesuatu yang pernah ia cium di rumah sakit saat meliput berita beberapa tahun lalu. Bau khas yang sulit dijelaskan, seperti logam yang hangat. Ia sempat menahan napas, lalu melangkah lebih dekat. Pak Rono tampak sibuk, mengaduk panci besar dengan wajah serius. Saat ia menoleh dan melihat Dian mengarahkan kamera ke arah dapur, ekspresinya berubah. Tangannya spontan menutup sebagian panci. Lalu ia tersenyum kikuk. Jangan difoto bagian sini, Mbak. Rahasia dapur, katanya dengan nada datar. Oh, maaf Pak. Gak apa-apa. Saya cuma penasaran proses masaknya aja, jawab Dian cepat-cepat. Tapi hatinya justru makin penasaran. Ada sesuatu dalam cara Pak Rono bicara yang terasa menahan, seolah ia sedang menyembunyikan sesuatu. Selesai liputan singkat itu, Dian pamit dengan sopan. Tapi sepanjang perjalanan pulang, pikirannya tidak tenang. Ia menulis catatan kecil di ponselnya. Warung bakso Pak Rono, rasa enak, tapi suasana dapur terasa janggal. Ada aroma tak biasa. Ekspresi pemilik berubah saat difoto. Perlu diselidiki lebih lanjut. Malamnya, hujan turun pelan. Semarang mulai sepi, dan lampu jalan berpendar redup di jalanan basah. Dian duduk di kamarnya sambil memandangi foto-foto hasil liputan siang tadi. Sebagian besar foto tampak biasa. Pelanggan tersenyum, mangkok penuh kuah, suasana sederhana. Tapi ada satu foto yang membuatnya berhenti. Dalam bayangan kaca panci di dapur, samar-samar tampak sesuatu seperti kain besar tergantung. Ia tak yakin apa itu, tapi bentuknya membuatnya merinding. Rasa ingin tahunya semakin besar. Ia membuka ulang hasil pencariannya tentang warung itu. Ternyata, beberapa tahun lalu, warung Pak Rono sempat tutup karena istrinya meninggal tragis. Ia membaca beberapa komentar lama di forum warga. Setelah istrinya meninggal, baksonya malah makin enak. Kalimat itu terdengar aneh di kepala Dian. Bagaimana bisa kehilangan membuat seseorang jadi lebih hebat dalam masak? Malam itu, ia memutuskan untuk kembali. Ia tahu risikonya, tapi rasa penasarannya sudah terlalu besar. Ia membawa kameranya lagi, mengenakan jaket hitam, dan berjalan pelan menuju gang kecil tempat warung itu berada. Warung sudah tutup, tapi lampu dapur masih menyala samar. Suara gemericik air dan dentingan logam terdengar dari dalam. Dian berjongkok di dekat jendela kecil di sisi belakang warung. Dari celah itu, ia bisa melihat sebagian ruangan. Pak Rono berdiri di depan meja kayu besar, tubuhnya membelakangi jendela. Ia tampak sedang menyiapkan sesuatu, tapi gerakannya pelan, nyaris hati-hati, seperti sedang mengerjakan sesuatu yang sangat berharga. Dian menahan napas, mencoba mengatur fokus kameranya. Lalu ia mendengar suara Pak Rono bicara sendiri. Tenang, Rin. Rin, sebentar lagi selesai. Aku janji, gak akan kubiarkan mereka sakiti kita lagi. Nada suaranya lembut, tapi mengandung sesuatu yang menggetarkan dada. Dian menggigit bibirnya, mencoba tetap diam. Tapi saat angin bertiup, jendela yang tadi ia intip tiba-tiba berderit pelan. Pak Rono menoleh cepat ke arah suara itu. Wajahnya menegang. Ia mendekat perlahan, menatap keluar jendela dengan tatapan curiga. Dian langsung tiarap di tanah, menahan napas sekuat tenaga. Ia mendengar suara langkah mendekat ke jendela, lalu suara engsel berdecit pelan. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu, lalu jendela ditutup rapat dari dalam, dan suara langkah menjauh. Dian masih berbaring diam beberapa saat,
sebelum perlahan bangkit dan mundur perlahan-lahan. Ia tahu, ia harus pergi dari sana malam itu. Tapi pikirannya berputar keras. Kata-kata Pak Rono terus terngiang di kepala. Tenang, Rin. Rin, aku janji. Setibanya di rumah, ia menuliskan semua kejadian itu di buku catatannya. Tulisan tangannya bergetar. Ia tak tahu apa yang sebenarnya dilihat. Tapi perasaannya mengatakan, ada sesuatu yang gelap di balik warung itu. Namun sebagai jurnalis, ia tak bisa menuduh tanpa bukti. Ia memutuskan untuk kembali besok pagi dengan alasan wawancara lanjutan, tapi dengan persiapan yang lebih matang. Keesokan harinya, langit Semarang tampak cerah. Dian datang lebih pagi dari biasanya, membawa alat perekam suara di sakunya. Ia berpura-pura ingin melengkapi liputan. Pak Rono, kemarin saya lupa nanya, boleh saya wawancara sebentar soal perjalanan hidup Bapak? Tanyanya ramah. Pak Rono tampak ragu sejenak, lalu mengangguk. Boleh, Mbak. Tapi saya sambil masak ya. Dian duduk di bangku dekat dapur sambil menyalakan alat perekam diam-diam. Ia mulai bertanya hal-hal ringan. Kapan mulai jualan? Bagaimana awalnya? Siapa yang bantu dulu? Tapi setiap kali nama istrinya disebut, ekspresi Pak Rono berubah. Matanya redup, tangannya berhenti sebentar. Kalau boleh tahu, Pak, resep rahasia Bapak itu dari Ibu Rini ya? Pak Rono menatap Dian dengan tatapan aneh. Kamu tahu nama istriku? Dian gugup sejenak. Iya, saya baca dari artikel lama di internet, Pak. Katanya, dulu Ibu sering bantu di dapur. Pak Rono tersenyum tipis. Tapi senyum itu terasa tidak hangat. Iya, Rin yang ngajarin semua. Sekarang dia udah tenang. Tapi setiap kali aku masak, aku ngerasa dia masih di sini. Ia menepuk dadanya pelan. Di sini, Mbak. Dian tersenyum kaku. Ia merasa semakin yakin bahwa di balik semua keramahan itu ada luka yang belum sembuh. Ia tahu, perasaan kehilangan bisa membuat orang berubah. Tapi perubahan Pak Rono terasa lain. Seolah kehilangan itu justru membuatnya terikat pada sesuatu yang tak kasat mata. Sore itu, setelah wawancara selesai, Dian berpamitan. Tapi sebelum pergi, ia sempat melirik lagi ke arah dapur. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah kain besar tergantung, sama seperti bayangan yang muncul di foto malam sebelumnya. Ia hampir bertanya, tapi menahan diri. Beberapa hari kemudian, ia mulai menyusun artikel. Tapi entah kenapa, setiap kali menulis bagian tentang aroma dapur dan perubahan Pak Rono, tangannya gemetar. Ia merasa seolah sedang menulis sesuatu yang bukan untuk dibaca orang biasa. Ia menulis kalimat pembuka. Di balik kelezatan, sebuah warung legendaris. Terkadang tersimpan rahasia yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Namun sebelum sempat menyelesaikannya, sebuah surat datang ke mejanya di kantor. Surat itu tanpa pengirim, hanya bertuliskan namanya di depan amplop. Di dalamnya ada secarik kertas lusuh dengan tulisan tangan. Berhenti menulis tentang aku. Beberapa rahasia lebih baik disimpan. Dian menatap kertas itu lama. Tulisan itu goyah tapi tegas, seperti ditulis oleh seseorang yang sudah lama terbiasa menahan amarah. Ia tahu itu dari siapa. Malamnya, rasa takut mulai muncul. Ia mencoba mengabaikan, tapi rasa penasaran masih lebih kuat. Ia membuka ulang semua rekaman wawancaranya dengan Pak Rono, mendengarkan setiap kata. Di menit terakhir rekaman, saat ia sedang mengemasi alatnya, ada suara lirih yang tak ia dengar sebelumnya. Suara itu samar, tapi jelas terdengar di sela bunyi panci dan sendok. Rin, tolong jaga dia, jangan ganggu kita. Jantung Dian berdegup kencang. Ia menutup laptop, berdiri, menatap jendela kamarnya yang gelap. Hujan kembali turun di luar sana, dan angin bertiup membawa aroma yang entah kenapa mengingatkannya pada warung itu, aroma tajam yang sama. Malam itu ia tidak tidur. Ia menulis satu catatan terakhir
di buku kecilnya. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya disembunyikan Pak Rono, tapi ada sesuatu di warung itu. Sesuatu yang bukan sekadar resep. Aku harus tahu kebenarannya, walau harus kembali ke sana satu kali lagi. Lalu lampu kamarnya padam karena listrik mati. Dalam gelap, ia masih bisa mencium aroma itu. Makin lama makin kuat. Malam itu, udara terasa berat. Langit mendung menggantung, dan angin bertiup pelan, membawa aroma hujan yang belum turun. Jalanan di sekitar warung bakso Pak Rono sudah sepi, hanya terdengar suara daun kering berdesir di trotoar. Dian berdiri di seberang jalan, dengan napas tertahan, memandangi bangunan sederhana itu yang tampak biasa dari luar, tapi menyimpan rahasia yang terus menghantui pikirannya. Sejak malam ia melihat sesuatu di dapur. Ia tahu malam ini adalah malam terakhir. Entah bagaimana perasaannya mengatakan bahwa semua akan berakhir di sini. Entah dengan jawaban atau dengan sesuatu yang jauh lebih gelap. Ia membawa kamera kecil dan senter, menyiapkan keberanian yang tersisa. Pintu warung terlihat terkunci, tapi lampu dapur masih menyala. Ia menunggu beberapa menit, memastikan tak ada siapapun di sekitar, lalu melangkah pelan menuju pintu belakang. Suara engsel berdecit pelan saat pintu terbuka sedikit. Aroma khas itu langsung menyeruak, campuran antara kuah daging, rempah, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh lidah manusia. Dian menahan napas. Langkahnya ringan seperti bayangan. Ia menyorotkan cahaya kecil dari senternya ke arah dapur. Meja kayu besar masih di tempatnya, panci besar di atas kompor masih hangat, dan di sisi ruangan tergantung kain besar berwarna gelap yang bergerak lembut karena angin dari ventilasi. Ia mendekat perlahan. Saat tangannya hampir menyentuh kain itu, tiba-tiba terdengar suara langkah di belakang. Ia berbalik cepat, dan di sanalah sosok itu berdiri, Pak Rono, dengan wajah tenang, tapi mata yang menusuk seperti pisau dingin. Nak, suaranya berat, pelan, namun menggema di ruangan sempit itu. Kamu nggak ngerti, dunia ini kejam. Dian terdiam. Kata-kata itu keluar, bukan seperti ancaman, tapi seperti keluhan lama yang sudah membatu di dada seseorang. Pak Rono melangkah lebih dekat. Kamu pikir aku ini jahat ya? Kamu pikir aku gila? Dian berusaha mundur, tapi punggungnya menabrak meja. Ia mencoba bicara, tapi suaranya gemetar. Pak, saya cuma mau tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Pak Rono tersenyum tipis, tapi senyumnya tidak membawa kehangatan. Mereka semua nggak mau tahu waktu itu. Waktu aku dituduh, waktu mereka hina aku, waktu mereka ngerusak hidupku. Tapi sekarang, semua orang ngantri di luar sana, nyembah rasa yang dulu mereka hina. Ia menatap panci besar di sebelahnya. Uapnya masih mengepul perlahan. Kamu tahu, Nak, dulu aku cuma tukang bakso kecil. Orang-orang bilang daganganku hambar, bilang dagingku murah. Mereka nggak tahu rasanya dihina setiap hari. Sampai satu malam, mereka ambil segalanya dariku. Suara langkahnya mendekat lagi. Dian bisa melihat tangan tuanya yang bergetar, memegang sesuatu yang berkilat di bawah cahaya lampu. Bukan sekadar pisau, tapi simbol dari sesuatu yang jauh lebih dalam, amarah yang dipelihara bertahun-tahun. Mereka bunuh istriku, ucapnya lirih. Rini nggak salah apa-apa, cuma karena mereka iri, karena kami laku, karena kami beda. Mereka bakar rumah. Dan aku cuma bisa nonton. Polisi datang, tapi nggak ada yang peduli. Buat mereka, aku cuma orang kecil yang kalah. Matanya berkaca-kaca, tapi senyum di wajahnya tak berubah. Jadi aku belajar, Nak. Dunia ini nggak butuh orang baik. Dunia cuma ngerti rasa. Dan aku cuma kasih mereka apa yang mereka mau. Dian menelan ludah. Tangannya gemetar. Tapi ia tahu tak boleh panik. Ia menatap Pak Rono dengan mata bergetar. Pak, dendam nggak akan bikin Ibu Rini tenang. Bapak tahu itu. Ini bukan caranya. Tenang,
Suara Pak Rono meninggi sedikit, tapi tetap pelan dan dalam. Dia tenang. Sekarang, aku pastikan itu. Dia selalu di sini. Ia menepuk dadanya, lalu menatap panci besar itu. Dan di sana, Dian mulai mundur pelan-pelan. Tapi suara pintu di belakang berbunyi. Ketika ia menoleh, pintu itu sudah tertutup rapat, terkunci. Ia sadar satu hal, tak ada jalan keluar lagi. Pak Rono berdiri diam beberapa meter darinya. Wajahnya tak berubah, tapi mata itu memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran antara cinta, kehilangan, dan kebencian yang menua bersama waktu. Kamu mau tahu rahasiaku? Kamu jurnalis kan? Selalu cari kebenaran. Ini kebenarannya, nak. Kebenaran itu pahit. Tapi orang-orang suka rasa pahit kalau disajikan dengan kuah yang gurih. Dian mencoba bicara lagi. Suaranya hampir tak keluar. Pak, tolong, saya cuma mau menulis kisah warung Bapak. Saya nggak akan bilang ke siapa-siapa. Terlambat, nak. Kamu udah lihat, dan orang yang udah lihat nggak akan bisa makan dengan rasa yang sama lagi. Pisau di tangannya terangkat perlahan. Refleksi cahaya membuat ruangan terasa lebih sempit. Dian menahan napas. Seluruh tubuhnya kaku. Tapi di balik ketakutan itu, matanya menangkap sesuatu di sudut dapur. Sebuah foto lama yang tergantung di dinding. Foto itu menunjukkan Pak Rono muda bersama seorang perempuan berwajah lembut, tersenyum sambil memegang mangkuk bakso. Di bawah foto itu tertulis tulisan tangan sederhana. Warung ini untuk kita, Rin. Dian menatap foto itu lama. Pak, suaranya bergetar, tapi tegas. Kalau Ibu Rini masih di sini, dia nggak mau Bapak kayak gini. Dia nggak mau Bapak berubah jadi orang yang dia nggak kenal. Kata-kata itu menggantung di udara. Pak Rono terdiam. Matanya perlahan menunduk. Pisau di tangannya sedikit goyah. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara kompor yang masih menyala pelan. Tapi aku janji sama dia, bisiknya. Aku janji bakal lindungi dia. Lindungi rasa kita. Aku janji bakal bikin mereka tahu gimana rasanya kehilangan. Air mata mulai jatuh di pipinya. Tapi senyumnya masih ada. Senyum yang kini berubah jadi getir. Dunia udah ngambil segalanya dari aku. Sekarang cuma rasa yang bisa kubalas. Dian menatapnya dalam-dalam. Ia sadar, di balik semua yang mengerikan, ada jiwa yang sudah hancur terlalu lama. Seorang suami yang kehilangan cinta dan menukar kesedihannya dengan obsesi akan rasa sempurna. Ia ingin bicara, tapi sebelum sempat membuka mulut, suara motor melintas di luar warung, membuyarkan keheningan itu sejenak. Pak Rono tersentak, lalu menatap ke arah jendela. Ia menutup matanya, menarik napas panjang, seolah mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Rin, bisiknya. Aku udah capek. Pisau di tangannya perlahan turun. Ia melangkah ke arah meja, meletakkannya perlahan di samping panci besar. Uap masih naik dari kuah panas, menciptakan bayangan samar di wajahnya. Kamu benar, nak, katanya pelan. Rini nggak mau aku kayak gini, tapi aku nggak tahu caranya berhenti. Dian melihat kesempatan. Ia maju satu langkah, tapi tidak mendekat terlalu jauh. Bapak bisa berhenti sekarang. Masih bisa. Saya bisa bantu, Pak. Kita bisa cerita ke orang. Kita bisa cari cara biar Bapak nggak sendiri lagi. Pak Rono tertawa kecil, tapi suaranya serak. Seperti tawa seseorang yang sudah lama lupa bagaimana rasanya bahagia. Nggak ada yang mau denger, nak. Mereka cuma mau rasa. Dunia ini nggak mau cerita sedih. Dunia cuma mau sesuatu yang enak buat ditelan. Ia menatap Dian dengan mata lelah. Kamu pikir kalau aku bilang semuanya, mereka bakal peduli? Enggak. Mereka cuma bakal datang lebih banyak lagi. Mereka bakal tetap makan. Dian terdiam. Ia tahu, tak ada kata yang bisa menyelamatkan seseorang yang sudah kehilangan arah sejauh ini. Tapi ia juga tahu, ia tak bisa menyerah begitu saja. Pak,
Rasa bisa berubah, tapi manusia selalu bisa mulai lagi. Katanya pelan. Suaranya bergetar tapi tulus. Ibu Rini nggak tenang kalau bapak terus hidup di sini. Di antara rasa yang penuh dendam, Pak Rono memejamkan mata lama sekali. Saat ia membukanya lagi, matanya sudah tak setajam tadi. Lebih kosong, tapi juga lebih damai. Ia menatap panci di depannya. Lalu menatap Dian. "Mungkin kamu benar, Nak," katanya dengan suara nyaris tak terdengar. "Mungkin aku yang salah selama ini." Ia melangkah pelan ke arah pintu. Tangannya meraba gagang pintu belakang. Tapi ketika hendak membukanya, suara keras terdengar dari depan. Pintu utama diketuk dengan kasar. Suara laki-laki terdengar. Mungkin pelanggan yang datang terlambat. "Pak Rono, masih buka?" "Enggak, saya mau bungkus 2. Pak Rono menatap ke arah suara itu, lalu kembali menatap Dian. Dalam sorot matanya ada semacam kesadaran terakhir. Seolah ia sadar bahwa apapun yang ia lakukan, dunia di luar sana tetap akan lapar, tetap akan datang, tetap akan memuji rasa tanpa tahu dari mana rasa itu berasal. Ia tersenyum kecil, senyum yang kali ini benar-benar sedih. "Mereka tetap datang," bisiknya. "Selalu datang." Dian menatapnya. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi sebelum ia sempat bicara, suara kompor mendesis pelan, lalu padam. Uap terakhir dari panci itu naik tinggi ke udara, menyelimuti wajah mereka berdua seperti kabut tipis. Ketika uap itu perlahan hilang, Pak Rono sudah tak di tempatnya lagi. Pintu belakang terbuka sedikit. Angin malam masuk membawa aroma hujan, dan sesuatu yang anehnya terasa seperti rempah. Dian berdiri lama, menatap ke arah pintu itu, tak tahu harus merasa lega atau takut. Beberapa menit kemudian, suara motor kembali terdengar di luar. Suara yang sama seperti malam-malam sebelumnya, tapi kali ini tak ada suara apapun dari dalam warung, hanya keheningan dan aroma tajam yang semakin samar. Keesokan paginya, warga sekitar menemukan warung itu terbuka lebar. Kompor padam, meja dapur kosong, dan di atas meja hanya ada sepucuk surat yang ditulis dengan tinta hitam. "Untuk dunia yang hanya peduli pada rasa, aku sudah kenyang." Tidak ada tanda-tanda Pak Rono. Tidak ada siapapun di sana. Dian membaca surat itu dengan tangan bergetar. Ia tahu, kisah ini bukan tentang rasa, tapi tentang luka yang tak pernah sembuh. Tentang seseorang yang mencoba mengawetkan cinta lewat amarah, dan akhirnya tenggelam di dalamnya sendiri. Ia menutup buku catatannya, menatap ke arah warung itu sekali lagi sebelum pergi. Malam berikutnya, warung itu tetap sepi. Tapi beberapa warga yang lewat mengaku mencium aroma kuah bakso yang aneh datang dari arah dapur yang gelap. Dan di antara angin yang lewat pelan, kadang terdengar suara samar. Suara seorang lelaki yang berkata lirih, "Tenang, Rin. Sekarang kita nggak sendirian lagi." Pagi itu, udara di Semarang terasa berbeda. Jalanan sekitar gang kecil tempat berdirinya warung bakso itu lebih ramai dari biasanya. Seakan kabar tentang rasa bakso yang makin lezat dan unik menyebar cepat lewat mulut ke mulut. Orang-orang datang dari berbagai penjuru, dari kampung sebelah, dari pasar, bahkan ada yang datang dari luar kota hanya untuk mencoba bakso yang katanya paling gurih seantero kota. Warung kecil itu tampak hidup kembali, meski pemiliknya tak terlihat jelas seperti biasanya. Di papan nama yang setengah kusam, cat merahnya tampak baru. Tulisan bakso Pak Rono dicat ulang dengan rapi, dan di bawahnya tertulis tambahan kecil dengan cat putih, "Resep baru, rasa tak terlupakan." Orang-orang antre di trotoar, sebagian duduk di bangku kayu yang sudah reot, sebagian berdiri sambil menunggu giliran. Mereka berkakap-kakap sambil tertawa, tanpa menyadari hawa aneh yang menyelimuti sekitar tempat itu. Aroma kuah daging menyeruak kuat dari dapur, menggoda siapapun yang lewat. Tidak ada yang tahu siapa yang sedang memasak di dalam.
hanya terdengar suara sendok logam yang beradu dengan panci, berirama lambat. Seperti seseorang yang sudah sangat hafal rutinitasnya. Katanya sekarang ada menu baru. Bisik seorang ibu muda sambil mengipas dirinya dengan tangan. Namanya bakso spesial Dian. Katanya rasanya lembut banget. Beda dari yang lain. Seorang bapak di sebelahnya mengangguk antusias. Iya, kemarin tetangga saya bilang juga gitu. Katanya, rasanya kayak susah dijelasin. Pokoknya enak banget. Bikin nagih. Sampai sekarang, dia makan 2 mangkok tiap hari. Tak lama kemudian, gerobak dorong di depan warung mulai bergerak. Seseorang berdiri di balik uap panas. Sosok itu memakai celemek lusuh warna abu-abu. Kepalanya ditutupi topi caping kecil. Wajahnya separuh tertutup oleh bayangan. Tapi semua orang tahu, itu adalah Pak Rono. Ia kembali. Warga langsung bersorak kecil. Loh, Pak Rono balik lagi. Wah, akhirnya buka lagi. Pak Rono tersenyum pelan. Senyum yang sama seperti dulu, ramah, tenang, tapi entah kenapa terasa dingin kali ini. Tangannya lincah mengambil mangkuk, menciduk bakso, menambahkan kuah panas, dan menyerahkannya satu persatu dengan gerakan lembut yang nyaris tanpa suara. Silakan dicoba, bakso spesial hari ini. Katanya setiap kali menyerahkan mangkuk. Waktu berlalu cepat. Dan warung itu makin penuh. Bau kuah yang kuat bercampur dengan suara sendok, tawa pelanggan, dan bunyi langkah kaki yang datang dan pergi tanpa henti. Di tengah keramaian itu, tak ada yang memperhatikan bahwa di dinding warung, foto lama yang dulu tergantung kini sudah diganti. Foto itu menampilkan Pak Rono bersama seorang perempuan muda berambut pendek. Dian, beberapa orang yang mengenali foto itu sempat bingung. Itu siapa ya? Yang difoto? Tanya seorang pelanggan. Kayaknya anaknya. Kali. Jawab yang lain santai. Biarin aja. Yang penting baksonya enak. Hari berganti hari. Warung itu semakin populer. Banyak vlog makanan lokal yang datang. Membuat video review sambil mengangkat mangkuk penuh uap panas dan berkata dengan nada kagum, rasanya tuh beda banget, lembut, gurih, dan kayak ada rasa hangat yang aneh. Tapi bikin tenang. Kalian wajib coba. Namun di balik kepopuleran itu, ada hal yang tak disadari siapapun. Setiap malam, warung itu selalu tertutup rapat. Tapi lampu dapur tetap menyala sampai pagi. Dari kejauhan, kadang terlihat bayangan seseorang yang duduk lama di kursi pojok, tak bergerak, seolah menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Warga sekitar mulai berbisik-bisik. Aneh ya, dulu katanya warung sempat ditutup polisi, tapi sekarang kok bisa buka lagi? Mungkin udah diurus. Lagian, kalau salah beneran, nggak mungkin bisa buka kan? Ya juga sih, tapi aku kadang ngerasa tiap lewat situ malam-malam, kayak ada yang ngeliatin dari dalam. Desas-desus itu makin banyak. Tapi anehnya, tak satu pun orang berhenti datang. Justru makin ramai. Mungkin karena rasa penasaran. Mungkin juga karena rasa bakso itu bener-bener bikin ketagihan. Suatu sore, datang seorang pria tua yang dulu pernah jadi tetangga lama Pak Rono di kampung asalnya. Ia berjalan pelan. Matanya menyipit, menatap papan nama warung itu. Saat matanya jatuh ke tulisan bakso spesial Dian, napasnya tertahan. Ia ingat nama itu. Nama jurnalis muda yang dulu sempat diberitakan menghilang di daerah ini. Ia duduk, memesan 1 mangkuk bakso. Saat baksonya datang, ia menatap wajah Pak Rono lama. Masih ingat saya, Pak? Tanyanya dengan suara rendah. Pak Rono menatap sekilas, lalu tersenyum. Tentu, Pak. Saya ingat, dulu Bapak yang suka bantu saya waktu saya masih jualan keliling kan? Pria tua itu mengangguk pelan. Iya, saya kira Bapak udah nggak di sini. Banyak yang bilang, Bapak sempat hilang juga. Pak Rono tertawa kecil.
Saya cuma pergi sebentar, Pak. Nyari rasa yang sempurna. Pria tua itu menelan ludah, lalu menatap papan menu lagi. Rasa yang sempurna? Ya, jawab Pak Rono lirih. Rasa yang bisa bikin orang lupa sama luka. Percakapan itu berhenti sampai di situ. Pria tua itu makan pelan-pelan. Tapi ada sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Setiap suapan bakso terasa hangat di lidah, tapi ada rasa asing yang ia tak bisa jelaskan. Entah karena kenangan, atau karena bayangan masa lalu yang tiba-tiba muncul di benaknya. Ia menatap wajah Pak Rono sekali lagi sebelum pergi. Wajah itu tenang, tapi matanya kosong. Seperti seseorang yang sudah lama berhenti bermimpi. Malamnya, warung kembali sepi. Hujan turun pelan, menetes di atap seng yang berkarat. Di dalam, Pak Rono duduk di kursinya, menatap foto di dinding. Lampu redup menerangi ruangan, menciptakan bayangan panjang di lantai. Ia bicara pelan, seolah kepada seseorang yang duduk di depannya. Kamu lihat, Rin, semua orang suka rasanya. Mereka nggak tahu, tapi mereka bahagia. Mungkin ini caraku menepati janji. Ia berhenti sejenak, lalu menatap foto Dian yang kini berdampingan dengan foto istrinya. Dan kamu juga, Nak, kamu akhirnya jadi bagian dari kisah ini. Kamu pengen tahu kebenaran kan? Sekarang kamu tahu. Suara angin menembus celah dinding, membuat lampu bergoyang pelan. Di luar, air hujan mengalir di jalanan kecil, memantulkan cahaya lampu warung yang temaram. Beberapa hari kemudian, seorang pelanggan yang sering datang menyadari sesuatu. Setiap kali ia makan di sana, rasanya selalu berbeda. Kadang lebih manis, kadang lebih gurih, tapi selalu membuatnya ingin kembali. Ia mencoba bertanya pada Pak Rono. Pak, rahasia rasa bakso ini apa sih? Kok tiap hari kayak berubah, tapi tetap enak banget? Pak Rono tersenyum. Matanya menatap jauh. Rasa itu hidup, Nak. Kadang berubah. Tergantung siapa yang ngerasain. Mungkin bukan saya yang bikin rasanya beda, tapi kamu yang berubah setiap datang ke sini. Jawaban itu membuat pelanggan itu diam lama. Tidak mengerti, tapi juga tidak berani bertanya lebih jauh. Ada sesuatu dalam nada suara Pak Rono yang terasa berat, seperti ada beban yang disembunyikan. Dalam setiap kata, malam demi malam berlalu. Warung itu tetap buka, tetap ramai, tapi setiap kali seseorang mencoba mengambil foto di dalam dapur, hasilnya selalu buram. Beberapa bahkan berkata, foto mereka tiba-tiba terhapus tanpa sebab. Sampai suatu pagi, warga dikejutkan oleh berita baru. Sebuah artikel muncul di koran lokal, ditulis oleh seseorang tanpa nama. Judulnya sederhana, Rasa Tak Pernah Bohong. Artikel itu menceritakan kisah tentang seorang penjual bakso yang kehilangan segalanya, lalu menciptakan rasa yang membuat orang lupa akan kesedihan mereka. Di akhir artikel, tertulis kalimat yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Kadang, rasa paling nikmat lahir dari jiwa paling luka. Tak ada yang tahu siapa yang menulisnya, tapi tanda tangan kecil di bawahnya tertulis satu kata, Dian. Sejak hari itu, warung itu kembali sepi. Tak ada lagi antrean, tak ada lagi tawa. Beberapa orang bilang, setiap kali mereka mencoba datang, pintunya selalu terkunci meski lampunya menyala. Kadang terdengar suara sendok beradu dengan panci, tapi tak ada siapapun di dalam. Malam-malam di gang itu menjadi aneh. Kadang aroma kuah bakso masih tercium, lembut dan menggoda, tapi cepat hilang begitu saja. Beberapa orang bersumpah melihat bayangan seseorang di dalam warung. Sosok pria tua dengan celemek abu-abu, duduk di kursi, tersenyum sambil menatap kursi kosong di depannya, dan di papan menu yang mulai pudar, tulisan itu masih terbaca samar. Bakso spesial Dian, dagingnya lembut banget. Orang-orang kini jarang menyebut nama itu dengan lantang. Mereka hanya menunduk, berbisik, dan berjalan lebih cepat saat melewati gang itu. Tapi sekali waktu,
Ada yang nekat mengetuk pintu warung pada malam hari, berharap bisa mencicipi rasa yang dulu bikin mereka ketagihan. Dan dari dalam, selalu terdengar jawaban pelan. Suara yang tenang, tapi membuat tubuh merinding. Silakan duduk. Rasa terbaik datang buat yang sabar menunggu. Pada malam yang lembab di Semarang, hujan turun perlahan, membasahi jalanan yang sudah mulai sepi. Di gang kecil tempat warung bakso itu berdiri, udara terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai. Lampu jalan berkelap-kelip, sebagian mati, sebagian redup, membuat bayangan tiang listrik tampak seperti siluet manusia berdiri diam. Di depan warung bakso Pak Rono, pintu kayunya setengah terbuka, bergoyang tertiup angin. Tidak ada suara penggorengan, tidak ada wangi kaldu yang biasa menguar. Hanya ada aroma samar yang sulit dijelaskan antara wangi daging rebus dan sesuatu yang lebih pekat, seperti masa lalu yang belum mau pergi. Polisi datang pagi itu. Setelah laporan orang hilang bertambah banyak, nama-nama orang yang terakhir terlihat makan di warung itu kini terpajang di papan pengumuman kantor kelurahan. Ada pelanggan tetap, ada tukang ojek, ada pedagang sayur, bahkan satu nama yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Dian, jurnalis muda yang beberapa hari lalu sempat mewawancarai Pak Rono. Tak ada satupun yang menyangka bahwa semua jejak mengarah ke tempat yang sama, warung sederhana yang dulu dianggap penuh berkah. Saat petugas membuka pintu warung, ruangan itu tampak kosong. Hanya ada meja panjang yang bersih, panci besar di atas kompor yang masih menyala pelan, dan di dinding tulisan besar terpampang dengan cat hitam. Rasa dendam tak pernah hilang, tapi bisa dihidangkan. Tulisan itu tampak seperti goresan tangan yang tergesa. Huruf-hurufnya tidak rata. Sebagian menetes seperti darah yang mengering. Salah satu polisi menelan ludah pelan, lalu mematikan kompor. Uap dari panci mengepul, menebarkan aroma kaldu yang kuat. Mereka saling pandang, tanpa berani mencicipi atau menyentuh apapun di dapur itu. Hanya ada kesunyian panjang yang menggema di antara detak jam dinding yang masih berjalan. Kabar tentang warung itu menyebar cepat. Warga sekitar mulai berbisik, sebagian takut, sebagian penasaran. Ada yang bilang mereka pernah melihat bayangan Pak Rono di malam hari, duduk di bangku kayu depan warung, seolah masih menunggu pelanggan. Ada juga yang bersumpah mendengar suara sendok beradu dengan mangkuk setiap malam Jumat. Meski tempat itu sudah dipasangi garis polisi dan dibiarkan kosong. Semakin lama cerita itu berkembang menjadi legenda kota kisah tentang penjual bakso yang menukar luka dengan rasa, tentang dendam yang dimasak sampai mendidih. Namun tidak semua orang percaya cerita itu. Ada yang menganggapnya hanya gosip untuk menakuti anak-anak agar tidak keluar malam. Tapi siapapun yang pernah mencium bau kaldu dari arah dapur tua itu tahu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan logika. Karena wangi itu muncul tanpa sumber api, tanpa bahan masakan, hanya pada waktu-waktu tertentu. Saat hujan baru berhenti dan udara mulai dingin, kadang disertai suara lirih yang datang entah dari mana, suara berat seorang pria yang seperti berbicara pada diri sendiri. Makanlah, biar kamu tahu rasanya sakit. Sebagian warga pernah mencoba menghapus tulisan di dinding. Tapi setiap kali dicat ulang, tulisan itu muncul lagi, samar-samar, seperti bayangan tinta yang menolak hilang. Hingga akhirnya tempat itu dibiarkan begitu saja, dikunci oleh waktu dan cerita. Namun, satu hal yang selalu menimbulkan tanda tanya adalah keberadaan Pak Rono. Tidak ada yang pernah menemukan tubuhnya, tidak juga barang-barangnya. Semua hilang seperti tertelan malam. Hanya ada warung tua yang berdiri bisu di tengah gang sempit, menjadi saksi antara keputusasaan dan penyesalan. Bertahun-tahun kemudian, lokasi itu dijual kepada seseorang dari luar kota yang ingin membuka usaha baru. Bangunan tua itu direnovasi, temboknya dicat ulang, dan papan nama baru dipasang.
Tapi pekerja bangunan sering melapor hal-hal aneh. Semen yang basah mendadak retak. Suara langkah kaki terdengar di dapur, meski tak ada siapa-siapa. Dan panci tua yang entah bagaimana selalu kembali ke tempat semula, seolah menolak dibuang. Seorang pekerja bahkan mengaku melihat sosok pria tua duduk di sudut dapur, menatap api kecil dan berbisik pelan. Masaknya belum pas. Pemilik baru menganggap itu hanya sugesti. Ia tetap membuka usahanya dengan semangat. Namun anehnya, setiap kali mencoba menyalakan kompor, api menyala dengan warna biru kehijauan, mengeluarkan bunyi mendesis pelan, dan aroma kaldu langsung memenuhi ruangan. Aroma yang sama dengan cerita lama. Pelanggan yang datang berkata rasa makanannya luar biasa. Lembut, gurih, seolah ada rasa yang tidak bisa dijelaskan. Pemilik baru hanya tersenyum. Tidak tahu bahwa di dapur belakang, seseorang atau sesuatu mungkin masih berdiri di antara uap panas dan bayangan lampu. Suatu malam, seorang pelanggan duduk sendirian setelah semua orang pulang. Ia seorang pria tua yang datang dari luar kota. Tampak kelelahan, ia menatap mangkuk bakso di depannya, lalu berkata pelan, "Hazanya familia." Pemilik warung menatapnya heran. "Bapak pernah makan di sini sebelumnya?" Pria tua itu tersenyum samar. Matanya berkaca. Dulu, sebelum semua berubah, ia lalu berdiri, meninggalkan uang di meja, dan berjalan keluar tanpa menoleh. Saat pintu warung tertutup, angin bertiup kencang, dan lampu berkelap-kelip. Di kursi tempat pria tua itu duduk, mangkuknya masih setengah terisi. Tapi kuahnya bergolak perlahan, seperti sedang dimasak dari dalam. Malam itu, pemilik warung baru tak bisa tidur. Ia merasa seperti ada yang memperhatikan dari dapur. Ketika ia bangun untuk memeriksa, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di dinding dapur, tulisan itu muncul lagi dengan huruf segar, seperti baru ditulis hari itu. Rasa dendam tak pernah hilang, tapi bisa dihidangkan. Tepat di bawah tulisan itu, panci besar tua yang dulu ditinggalkan Pak Rono, kini sudah terisi penuh air kaldu, panas, dan mengepul. Ia mundur perlahan. Tapi di antara uap yang menebal, bayangan seseorang tampak berdiri. Menatapnya tanpa wajah, dengan tangan terulur ke arah kompor. Sejak malam itu, pemilik baru menutup warungnya tanpa penjelasan. Warga kembali berbisik, mengatakan tempat itu terkutuk. Beberapa remaja penasaran mencoba datang tengah malam, membawa kamera untuk konten. Tapi setiap kali video direkam di sana, suaranya selalu rusak, bergema seperti ada seseorang yang berbisik di dekat mikrofon. Kalimat yang sama berulang-ulang, "Makanlah, biar kamu tahu rasanya sakit." Sampai kini, gang kecil di Semarang itu masih sepi. Warung tua berdiri di ujung jalan, catnya mulai terkelupas, dan papan nama sudah lapuk. Tak ada yang berani membuka pintunya. Meski kadang, dari celah jendela, terlihat cahaya kecil, seperti kompor yang masih menyala. Orang-orang yang lewat sering mempercepat langkah pura-pura, tidak mendengar apa-apa. Tapi bagi mereka yang cukup peka, setiap kali angin lewat membawa aroma kaldu hangat yang terlalu nyata untuk dianggap kebetulan. Mereka tahu, mungkin Pak Rono belum benar-benar pergi. Dan di antara semua cerita yang beredar, satu hal selalu disebutkan dengan nada pelan, hampir seperti doa. Kalau kamu dengar suara memanggil dari arah dapur tua itu, jangan balas. Karena kalau kamu menjawab, mungkin kamu juga akan jadi bagian dari rasa yang mereka puji.